Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala hari ini. Saudara-saudara, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu, hati kami terbuka terhadap teguran, nasihat, bahkan peneguhan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa jadinya kalau dalam hidup ini kita menjadi pribadi yang anti ditegur, anti dinasehati? Saya yakin setiap kita pasti tahu jawabannya, bahwa makin hari kita menjadi orang yang sombong, bukan? Karena kita merasa bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan, semuanya benar. Sehingga orang lain tidak perlu menasehati, menegur kita. Padahal saudara, kenyataannya, siapapun kita, apakah kita orang yang sederhana, orang yang berpangkat, berjabatan tinggi, siapa di antara kita yang pernah luput dari kesalahan atau kekeliruan? Tidak ada, bukan? Setiap kita pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan, kekeliruan. Karena itulah saudara, teguran, nasihat itu sangat kita perlukan dalam hidup ini, supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itulah tujuan dari sebuah teguran atau nasihat. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita ingat bukan kisah tentang bagaimana Nabi Nathan menegur Daud karena dosanya merebut Batsheba? Saat itulah Daud pun sadar dan dia bertobat. Dia mengakui akan kesalahannya. Sampai di sini Bapak, Ibu, Saudara, kita mengerti ternyata yang namanya teguran atau nasihat itu selalu bertujuan baik. Karena yang memberi nasihat dan menegur, hatinya tulus melakukan itu untuk kebaikan seseorang. Saudara, jadi kita bisa lihat ya, bahwa menegur itu bertujuan baik. Menegur dan menghakimi. Kalau kita mendengar dua kata ini, sepintas saudara, perbedaannya sangat tipis sekali. Menegur berarti bisa mengajak seseorang bercakap-cakap, berbicara, tapi juga bermakna menasehati, memberikan nasihat, memperingatkan. Sedangkan menghakimi, sesuai kata dasarnya hakim, maka tugas seorang hakim itu adalah menghakimi, mengadili, menyatakan seseorang itu bersalah ataupun sebaliknya dibebaskan. Saudara, salah satu cara untuk bisa membedakan kedua konsep ini antara menegur dan menghakimi adalah lihatlah dari akibatnya. Kalau orang itu merasa tersudutkan, terhakimi, dan dia makin undur dari persekutuan ataupun ibadah, maka saudara, kemungkinan besar orang itu merasa bahwa ia dihakimi, diadili, bukan dirangkul dalam sebuah teguran dan nasihat yang penuh kasih. Sebaliknya, kalau teguran atau nasihat yang sungguh-sungguh, tentu dampaknya tidak akan seperti itu. Dalam bacaan kita hari ini, dalam 1 Korintus 4 ayat 14, Paulus menuliskan teguran atau nasihat kepada jemaat Korintus, jemaat yang dibinanya. Dikatakan, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. 1 Korintus 4 ayat 14. Teguran nasihat itu bukan untuk memalukan, tapi untuk
menegur mereka karena mereka adalah anak-anak yang dikasihi oleh Paulus, dan Paulus menyebut bahwa ia adalah bapa mereka. Saudara, apa prinsip utama yang perlu kita ingat ketika kita hendak memberikan teguran atau nasihat kepada seseorang? Saudara, prinsipnya adalah tegurlah untuk sebuah tujuan yang membangun, bukan mempermalukan, apalagi menjatuhkan. Tegurlah dengan tujuan untuk membangun, bukan untuk mempermalukan atau menjatuhkannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, Paulus menganggap jemaat Korintus adalah anak dan dia bapak. Seorang bapak ketika menasehati anaknya, maka bukan tujuannya mempermalukan anaknya, tapi karena kasih dan cintanya dia mau anaknya menjadi orang yang baik, sadar itu salah, dan dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara? Apakah tujuan kita menegur seseorang? Dan apakah teguran dan nasihat itu sungguh tulus dari dalam hati kita karena kita mau orang itu menjadi pribadi yang lebih baik? Ataukah jangan-jangan kita memanfaatkan situasi kesalahan seseorang justru untuk menghakiminya dan menjatuhkannya? Bapak, Ibu, dan Saudara, semoga ini tidak terjadi. Ibarat kata, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Orang yang melakukan kesalahan bukan untuk dipermalukan, tapi orang yang sudah melakukan kesalahan, rangkullah dia, nasihati dengan baik, supportlah dia, bantulah ia, supaya ia makin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan oleh karena kesalahan yang diperbuat oleh orang tersebut, kita hadir untuk menghakiminya. Jangan sampai perkataan kita membuat hati seseorang menjadi terluka. Saudara, tegurlah dan jangan menghakimi. Mari kita berdoa. Tuhan, bantulah kami dalam hikmat-Mu ketika kami hadir di tengah-tengah sesama kami. Kami hadir menjadi pribadi yang mengasihi mereka, sehingga ketika kami menegur, menasehati, semua karena kami mengasihi mereka, bukan mempermalukan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, mampukanlah setiap kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi dan selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.